Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanuar Arif Wicaksono dari kelas D4 Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi koordinat ke desimal dan sebaliknya. Pertama, di sini kita akan mencari koordinat letak kita saat ini di Google Map. Nah, di sini sudah saya cari ya, ini ada fotonya yang 8 derajat 32 menit 38,8 detik selatan. Nah, ini kita akan gunakan yang selatan ini sebagai eh, contoh praktik konversi. Nah, di sini sudah ada rumus konversi dari DMS ke desimal yang sudah saya siapkan. Eh, untuk derajatnya tadi yang kita ambil 8 derajat 32 menit 38 menit. Nah, rumusnya di sini desimal sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, di sini yang dihitung duluan yang dalam kurung ya. Yang menit. Nah, ya. Nah, langsung kita masukkan saja di sini ke rumusnya. 8 derajat ditambah 32 menit dibagi 60 ditambah detiknya tadi 38 detik dibagi 3600. Hasilnya sekian ya, sudah muncul. Ini saya sudah hitung langsung, bisa kalau masih meragukan bisa dihitung saja pakai kalkulator. Nah, untuk desimal ke DMS di sini ada saya tuliskan cara menghitungnya kalau hitung manual ya. Nah, angka di depan koma itu adalah derajat. Kan kalau desimal pasti nih, contoh yang depan ini dah nih, desimal tadi 8,5438888. Nah, angka di depan koma adalah derajat. Jadi 8 itu adalah derajatnya. Dan angka di belakang koma adalah menit. Maksudnya di menit di sini kayak 0,5. 0,5 jam tuh berapa sih? Berapa menit sih? Nah, gitu. 30 menit misalnya. Nah, gitu kan. Nah, terus untuk yang di belakang koma dari menit. Nah, tadi kan 0,5 pasti dikali 60 kan untuk biar jadi menit. Nah, itu pasti hasilnya koma lagi. Nah, yang di belakang koma kalau kalau hasilnya 0, sekian koma sekian berapa? Itu ntar jadi detik. Kalau masih bingung, langsung aja ke contohnya nih. Nah, di sini saya gunakan desimal 8,544,096. Ini desimal dari koordinat saya tadi. Udah saya kopas ke sini. Nah, sebagai contoh nih yang di depan koma. Depan koma ini 8. Nah, udah kita masukkan, dah simpan 8 ini 8 derajat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang di belakang koma adalah menit. Nah, maksud menit di sini 0,544 sekian ini dikali 60 untuk dijadikan menit kan. Hasilnya 32 menit, 640,576. Nah, kita simpan menitnya adalah 32. Nah, di sini yang belakang koma dari hasil menit adalah detik. Nah, 0,640576. Untuk dijadikan detik kita harus kali 60 kan, menit ke detik dikali 60 kan. Nah, untuk hasilnya sini 38,43456. Nah, kita simpan detiknya di sini 38. Nah, hasilnya 8 derajat 32 menit 38 detik. Nah, ini kan tadi kita rumus manual ya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang program. Di sini saya sudah buat program Python ya. Contohnya di sini. Nah, di sini kita menggunakan Python. Nah, untuk yang pertama di sini ada input. Di sini kita buat fungsi namanya DMS. Ini kita ubah kita melakukan input koordinat menit dan detik. Nah, dan setiap inputannya itu saya ubah menjadi INT biar bisa dihitung. Ini tadi untuk yang mana sih? Oh, yang DMS ke desimal. DMS di sini rumusnya seperti yang tadi. Untuk koordinat
Untuk desimal rumusnya koordinat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, rumusnya di sini di CO desimal ini. Nah, untuk bertanya-tanya mana menit dibagi 60, di mana detik. Nah, di sini di atasnya udah ada konversi menit sama dengan menit dibagi 60. Ini rumus terpisah. Dan ini untuk rumus terpisah detiknya, detik dibagi 3600. Untuk menit dan detiknya apa? Ini ada di inputan. Inputan tadi yang INT saya namakan atributnya menit, dan untuk detik ya detik namanya. Nah, untuk inputannya di sini udah ada yang di bagian kanan ini koordinatnya 8, menitnya 32 dan detiknya 38. Nah, untuk hasil penghitungannya sudah terlihat di sini kan. Nah, ini penjelasan sih. Ini ke penjelasan lebih rumus ya. Nah, kita lanjut aja langsung ke desimal ke derajat. Nah, di sini kita menggunakan import math. Buat apa? Kita bakal ngambil library dari math ini, bakal ngambil salah satu fungsi. Nah, untuk pertama kita buat fungsi des. Ini maksudnya desimal ya. Bebas sih namanya apa aja. Nah, di sini kita melakukan input desimal. Karena ini bentuknya desimal, kita menggunakan tipe data float. Ntar kalau int nggak bisa koma, malah nggak muncul komanya. Jadi di sini kita tulis menggunakan float input desimal. Nah, untuk desimal tadi saya ubah jadi bentuk string. Nah, ini ntar ada gunanya nanti. Nah, terus untuk yang ini, untuk hasil inputan tadi kita simpan ke atribut koordinat. Nah, di sini ada fungsi math.floor. Nah, fungsi floor di sini digunakan untuk mengambil angka di depan koma dari inputan tadi ya. Nah, ini kan float. Nah, depan komanya itu diambil gitu. Disimpan di core ini, di atribut core ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada atribut menit. Nah, menit isinya apa? Input desimal. Input des ini kita ngambil dari hasil inputan yang di atas ini. Dikurangin max floor input des nih, sama seperti core. Kita ngambil angka di depan koma dari input desimal. Nah, setelah kita tahu hasilnya ini hasilnya pasti 0, kan? 0, sekian. Gimana sih? Langsung aja dah nih. Lihat di kanan gambar. Ada 8,544,096. Nah, untuk input desimal di sini hasilnya yang ini kan, desimal yang 8,544,009. Nah, dikurangin angka di depan koma. Di depan koma itu kan 8. Jadi 8,544,096 dikurangin 8. Jadi hasilnya pasti 0,544,096. Nah, bakal disimpan ke ini desimal menit sama dengan menit dikali 60 disimpan ke menit. Salah. Disimpan ke menit. Nah, di sini kita buat atribut baru lagi, desimal menit sama dengan hasil yang tadi itu pengurangan tadi dikali 60 sesuai rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk angka di belakang koma itu menit. Menitnya itu hasilnya 0, sekian itu dikali 60 biar jadi menit. Nah, hasilnya kita simpan ke hasil menit. Hasilnya itu kita masukkan ke sini, kita buat atribut baru lagi hasil menit. Sini kita nyimpan angka di depan koma dari hasil menitnya tadi. Buat apa? Buat kita ngitung detik nanti, buat detiknya nanti. Nah, disimpan sini kan hasil menit. Nah, terus untuk ini kita di bawahnya lagi untuk menghitung detik. Detik di sini kita ngambil desimal menit. Desimal menit berarti tadi hasil perhitungan dari menit dikali 60 dikurangin math floor desimal menit. Math floor itu angka di depan koma dari hasil desimal menit. Nah,
hasil dari yang detik ini kita masukkan ke desimal detik dikali 60 sesuai rumus detik dikali 60. Kok detik sih? Iya sih, detik. Detik ini yang dari atribut ini, hasil yang tadi seperti rumus yang tadi, angka di belakang koma dari hasil menit itu adalah detik. Nah, desimal detik kita buat di sini. Nah, untuk hasilnya ini kan kita kalikan 60. Nah, kemudian kita buat atribut hasil underscore detik math floor. Dari hasil detik kita ambil angka depannya, angka di depan koma. Nah, setelah kita ketemu hasil-hasilnya tadi yang desimal, yang koordinat tadi udah koordinat berapa, yang hasil menit berapa, yang detik berapa, kita simpan lagi ke atribut baru di sini. P koor, kita ambil koornya, hasil koordinatnya berapa, terus P menit kita ambil hasil menitnya, kita ubah di sini jadi string ya. String itu bentuk tulisan gitu. Nah, di sini kita print hasilnya. Nah, untuk hasil printnya ada di sini di gambar sebelah kanan, DMS sama dengan 8 derajat 32 dan 38 detik. Sama kan hasilnya sama yang tadi. Atau enggak kita tes running aja dulu. Ini kita coba ganti angkanya. Oh, di sini saya sudah nyoba. Di sini ada angka dari desimal ke DMS. Di sini koordinat yang kedua, saya gunakan koordinat kedua dari koordinat saya, tempat saya. Kita lihat ke depan. Nah, ini ada is 116 derajat 6 menit 16 detik is ini timur. Nah, di sini. Nah, di sini sudah langsung muncul hasilnya. Tadi saya sudah coba hitung. Saya jelasin lagi. Input desimalnya yang ini 116. Terus ini hasilnya ini kita simpan dalam bentuk desimal di desimal string di atribut desimal. Nah, di sini di atribut core ini kita ambil angka depannya 116. Nah, udah disimpan di core ini. Nah, untuk hitung menitnya. Nah, hasil desimal tadi yang 116, sekian dikurangin angka depannya 116, jadi 0,1045520. Nah, itu disimpan di menit. Nah, kita buat atribut baru lagi yang untuk rumusnya yang 0, sekian dikali 60 untuk mencari menit. Nah, 0,1 sekian ini dikali 60 disimpan di rumus desimal menit. Nah, hasilnya kita simpan di hasil menit. Hasilnya itu yang kita ambil cuman angka depannya aja. Nah, di sini udah ada hasilnya nih 6. Terus untuk yang detik kita buat atribut detik. Nah, untuk ngambil untuk ngambil angka detik yang kita hitung nih, kita kan tadi 0, sekian kan, 0, dari hasil menit. Nah, kita ambil desimal menitnya, hasil dari perhitungan menitnya pasti angkanya sekian, sekian kan. Nah, terus kita kurangin angka depannya biar jadi 0, sekian, simpan di detik. Nah, setelah kita temu hasilnya, kita ketemu yang mau dihitung, kita masukkan ke atribut desimal detik. Nah, 0, sekian tadi dikali 60. Nah, itu hasilnya disimpan di desimal detik. Nah, setelah dari hasil tadi itu kita ambil angka depannya untuk disimpan di hasil detik. Ini menggunakan math floor. Nah, di sini udah ada kan, disimpan di sini semua. Saya sudah masuk. Jadi kita masukkan hasil yang tadi itu, yang koordinat dimasukkan ke pkor menit dan menit. Ngulang lagi. Nah, untuk selanjutnya yang ini, yang DMS ke desimal. Taruhan aja langsung. Oh, di sini udah ada. Nah, ini. Sini udah ada. Sudah saya coba run di sini. Sini ada 116 koordinat 116 6 menit 16 detik. Nah, sini rumusnya udah muncul kan.
hasilnya saya udah jelaskan tadi nih rumusnya sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Kira-kira sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf tadi kalau ngejelasinnya sedikit muter-muter, sedikit pusing, mungkin bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.